Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gufran Wahyudi dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Bakti Indonesia. Salah satu kewajiban dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan. Untuk saat ini saya akan menyampaikan terkait dengan dharma pendidikan. Berikut adalah RPS dalam kegiatan belajar mengajar setiap harinya. Pertama adalah mata kuliah yang saya ampu adalah epidemiologi penyakit tidak menular dengan kode mata kuliah yaitu KM 3650. Kumpul mata kuliahnya adalah kesehatan masyarakat dengan bobot SKS 2 SKS. Diajarkan kepada mahasiswa semester 6. Untuk capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, CPR kedua adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPR yang ketiga adalah menguasai konsep epidemiologi penyakit tidak menular. Sedangkan untuk CPR yang keempat adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan menerapkan nilai humaneria yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL yang kelima adalah mampu menerapkan teori dan prinsip belajar untuk menyelesaikan masalah di bidang epidemiologi penyakit tidak menular. Selanjutnya adalah CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK yang pertama adalah mahasiswa ini mampu memahami pengantar dan sejarah epidemiologi penyakit menular. CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis karakteristik penyakit tidak menular. CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan pendekatan epidemiologi penyakit tidak menular. CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu memahami faktor-faktor risiko epidemiologi penyakit tidak menular. Sedangkan CPMK yang kelima adalah mahasiswa ini mampu memahami kegunaan identifikasi faktor risiko. CPMK yang keenam selanjutnya adalah mahasiswa mampu memahami kriteria faktor risiko. CPMK yang ketujuh adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan upaya-upaya pencegahan penyakit tidak menular. CPMK yang kedelapan adalah mahasiswa ini mampu memahami tentang epidemiologi penyakit tidak menular. Kemudian ke sub CPMK-nya. Sub CPMK yang pertama adalah mahasiswa menjelaskan tentang sejarah epidemiologi penyakit tidak menular. Sub CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu mengkategorikan tentang karakteristik penyakit tidak menular. Sub CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu mempraktekkan pendekatan epidemiologi penyakit tidak menular. Sub CPMK yang kelima adalah mahasiswa menjelaskan kegunaan identifikasi faktor risiko. Sub CPMK yang keenam adalah mahasiswa menjelaskan tentang kriteria faktor risiko. Sub CPMK yang ketujuh adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang upaya-upaya pencegahan penyakit tidak menular. Sedangkan sub CPMK yang kedelapan adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang epidemiologi penyakit tidak menular. Lalu bagaimana dengan deskripsi singkat mata kuliahnya, yaitu adalah materi ini disampaikan pada kuliah mencakup sejarah epidemiologi penyakit tidak menular, kemudian karakteristik penyakit tidak menular, pendekatan epidemiologi penyakit tidak menular, kemudian faktor risiko epidemiologi penyakit tidak menular, kegunaan identifikasi faktor risiko, kemudian kriteria faktor risiko, upaya-upaya pencegahan dari penyakit tidak menular, kemudian epidemiologi penyakit tidak menular kanker serviks, EPTM kanker payudara, EPTM diabetes mellitus, EPTM penyakit hipertensi, epidemiologi penyakit tidak menular penyakit jantung, kemudian EPTM stroke, kemudian epidemiologi penyakit tidak menular PPOK. Nantinya pada pertemuan pertama yaitu adalah sub CPMK yang akan diharapkan nantinya adalah menjelaskan tentang pengantar sejarah epidemiologi penyakit tidak menular dan kategori C2, kemudian indikatornya nanti mahasiswa mampu menjelaskan secara singkatnya epidemiologi tidak menular. Kemudian menjelaskan pengertian epidemiologi penyakit tidak menular, kemudian mahasiswa ini menjelaskan istilah lain terkait dengan penyakit tidak menular itu apa. Kemudian indikator yang keempat adalah manfaat dari epidemiologi tidak menular itu apa.
Selanjutnya di sub CPMK yang kedua adalah mengkategorikan tentang karakteristik penyakit tidak menular. Indikatornya adalah mahasiswa mampu menyebutkan penyebab penyakit tidak menular, kemudian menjelaskan penyebabnya penyakit tidak menular, yaitu adalah agent dan hostnya. Kemudian indikator yang ketiga adalah menjelaskan spesifik agentnya. Kemudian indikator yang keempat adalah menjelaskan spesifik hostnya. Lalu di sub CPMK yang ketiga adalah mahasiswa ini mampu mempraktikkan pendekatan epidemiologi penyakit tidak menular. Indikator yang pertama adalah menyebutkan peranan EPTM, kemudian menjelaskan tujuan pendekatan dari EPTM. Yang ketiga adalah menjelaskan macam-macam pendekatan EPTM, pendekatan cross-seksional, pendekatan kasus kontrol, dan pendekatan cohort. Indikator yang keempat adalah dia mengimplementasikan salah satu pendekatan yang sesuai dengan lingkungannya. Sub CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang faktor risiko epidemiologi penyakit tidak menular. Indikatornya adalah menjelaskan istilah faktor risikonya. Indikator yang kedua adalah menjelaskan faktor risiko menurut dapat dan tidaknya risiko itu diubah. Indikator yang ketiga adalah menjelaskan faktor risiko menurut kestabilan peranan. Indikator yang keempat adalah menyebutkan faktor-faktor risiko yang berkaitan dengan penyakit tidak menular. Kemudian untuk di sub CPMK yang kelima adalah mahasiswa menjelaskan tentang kegunaan identifikasi risiko. Indikatornya adalah prediksinya, kemudian penyebab, kemudian diagnosis dan prevalensi. Lalu sub CPMK yang keenam adalah mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang kriteria faktor risiko. Indikatornya adalah kriteria hubungan, kemudian ada temporal, respon terhadap dosis, reversibilitas, kemudian konsistensi, kelayakan biologis. Sub CPMK yang ketujuh adalah dia mampu menganalisis tentang upaya-upaya pencegahan penyakit tidak menular. Indikatornya adalah pencegahan primordial, kemudian ada pencegahan tingkat pertama, ada pencegahan tingkat kedua, serta pencegahan tingkat ketiga. Kemudian di pertemuan yang ke-8 dilakukan evaluasi tengah semester. Kemudian di ke-8 adalah sub CPMK 8, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang epidemiologi penyakit menular tentang kanker payudara. Indikatornya adalah menjelaskan pengertian kanker payudara, kemudian mengidentifikasi ciri-ciri kanker payudara, menjelaskan penyebab dari penyakit kanker payudara. Yang keempat adalah menjelaskan faktor risiko penyakit kanker payudara. Yang kelima adalah menjelaskan pencegahan kanker payudara. Dan yang keenam adalah menjelaskan diagnosis kanker payudara. Selanjutnya adalah mampu menjelaskan tentang epidemiologi penyakit tidak menular kanker serviks. Indikatornya dia adalah menjelaskan pengertian kanker serviks, mengidentifikasi gejala kanker serviks, menjelaskan faktor risiko kanker serviks, kemudian menjelaskan pengobatan kanker serviks. Pertemuan selanjutnya adalah terkait dengan CPMK yang mahasiswa mampu menjelaskan tentang epidemiologi penyakit tidak menular diabetes mellitus. Indikatornya adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian diabetes mellitus, kemudian menjelaskan tipe-tipe diabetes mellitus, menjelaskan faktor risiko diabetes mellitus, kemudian menjelaskan pencegahan diabetes mellitus, dan menjelaskan pengobatan diabetes mellitus. Pertemuan selanjutnya adalah mampu menjelaskan tentang epidemiologi penyakit tidak menular hipertensi. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian hipertensi, kemudian menjelaskan klasifikasi hipertensi, menjelaskan penyebab hipertensi, mengidentifikasi gejala hipertensi, menjelaskan faktor risiko hipertensi, menjelaskan pencegahan hipertensi, dan menjelaskan pengobatan hipertensi. Selanjutnya adalah mahasiswa ini mampu menguraikan tentang epidemiologi penyakit tidak menular penyakit jantung. Indikatornya adalah dia mampu menjelaskan pengertian PJK, mampu menjelaskan penyebab penyakit jantung, mampu menjelaskan tentang gejala penyakit jantung, dan menjelaskan faktor risiko penyakit jantung. Indikator selanjutnya adalah menjelaskan distribusi penyakit jantung, dan yang terakhir adalah menjelaskan pengendalian penyakit jantung. Sub CPMK selanjutnya adalah mampu menjelaskan tentang epidemiologi penyakit tidak menular
di mana indikatornya adalah mahasiswa ini mampu menjelaskan terkait dengan pengertian stroke, batasan dan klasifikasi stroke, kemudian penyebab stroke itu apa, kemudian tanda dan gejala penyakit stroke, faktor risiko penyakit stroke, dan cara pencegahan penyakit stroke. Pertemuan yang terakhir adalah mahasiswa mampu memahami tentang epidemiologi penyakit tidak menular PPOK, di mana indikatornya adalah pengertian dari PPOK, menjelaskan terkait dengan gejala penyakit PPOK, menjelaskan terkait dengan faktor risiko PPOK, tahapan PPOK, serta yang terakhir adalah bagaimana cara pencegahan penyakit PPOK. Pertemuan ke-16 adalah mahasiswa akan dilakukan evaluasi akhir semester. Demikian RPS dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada pagi hari ini kira-kira ada yang tahu kita perkuliahannya mengenai apa? Kita pagi ini akan bahas terkait dengan epidemiologi penyakit tidak menular. Sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Jadi sesuai dengan keyakinannya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Sebelum dilakukannya perkuliahan, saya akan terlebih dahulu. Yang pertama, Puji Rahayu, Adelinanda Islamia, ada Rince Kagoya, hadir. Rini Handayani, sudah semua ya? Ini nanti ada mahasiswa yang akan masuk, ada yang mungkin yang juga nanti disampaikan ke teman-temannya ya. Barangkali kalau mau izin atau apa itu komunikasi ke dosennya ya. Ya, kita mulai untuk sesi perkuliahan. Yang pertama adalah pada hari ini kita akan membahas terkait dengan epidemiologi penyakit tidak menular hipertensi. Namun sebelum kita masuk di materi hipertensi, kita akan mengingat terlebih dahulu pertemuan yang sebelumnya. Ya, pertemuan sebelumnya itu terkait dengan PPTM diabetes mellitus. Di sini masih ada yang ingat? Apapun yang kalian ingat terkait dengan DM atau diabetes mellitus. Angkat kalau yang bisa silakan menjelaskan di pertemuan sebelumnya. Yang kamu ketahui apapun terkait dengan diabetes mellitus ini? Tingginya kadar gula darah. Oke, terus yang lainnya? Mungkin dari gejalanya, sini ada nih gejala kalau orang diabetes itu paling sering apa? Jadi diabetes itu dia paling sering itu adalah paling sering pipis, ya. Jadi ini harapannya kalau kita mengingat, jadi setidaknya nanti kalian ingat kembali dengan materi yang sebelumnya. Namun pada materi perkuliahan pagi ini yang kita bahas adalah hipertensi. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak hipertensi itu apa? Salah satu tekanan dari besar. Karena, baik kalau kita lihat tentang hipertensi. Hipertensi itu tekanan darah tinggi. Boleh. Ada yang lain bisa menyebutkan penyempurnaan lagi? Benar, tapi saya harus sempurnakan. Tingginya tekanan darah dari 140 per 90 mm. Nah, jadi hipertensi itu, nah ya di sini hipertensi atau sering disebut tekanan darah tinggi dapat diartikan suatu kondisi seseorang mengalami tekanan darah di atas normal, namanya tekanan darah tinggi, pasti itu di atas normal. Kalau di bawah normal namanya apa? Hipotensi. Kalau di bawah normal itu namanya hipertensi. Namun pertemuan ini kita membahasnya terkait dengan hipertensinya. Jadi tekanan darahnya itu dia di atas normal. Normalnya berapa? Yaitu adalah 120 per 80. Nah, kalau hipertensi itu adalah jika tekanan sistolik di atas 140 mmHg dan tekanan diastolik di atas 90 mmHg. Ini dia menurut Dewan tahun 2022. Kemudian
Hipertensi dapat diartikan sebagai tekanan darah persisten di mana tekanan sistoliknya melebihi. Jadi hampir sama ya, hampir sama nih. Jadi dia juga dijelaskan dia ada di atas, kalau sini biasanya melebihi. Dia artinya sama, yaitu dari tekanan diastoliknya melebihi 90 mmHg. Pada lansia hipertensi diartikan sebagai tekanan sistolik 160 mmHg dan tekanan diastoliknya adalah 90 mmHg. Dari dua uraian ini ada yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan Suatu kondisi Ya. seseorang mengalami tekanan darah di atas normal yaitu 140 sampai 90. Jadi dari sini tadi bisa dipahami ya, intinya kalau tekanan darah atau hipertensi, tekanan darah tinggi yang hipertensi itu adalah dia pasti di atas normal 140 dan per 90 di atas itu, ya. Dari stadium yang pertama ini ada yang ditanyakan sudah paham? Betul? Lanjut. Nah, lalu bagaimana sih dengan epidemiologi hipertensinya? Jadi berdasarkan laporan nasional riset, berdasarkan laporan nasional riset kesehatan dasar 2018 terhadap 658.201 subjek penelitian dari semua provinsi di Indonesia, prevalensi hipertensi berdasarkan diagnosis dokter pada populasi dewasa berada pada angka 8,96%. Jadi masih banyak nih orang-orang yang belum terdeteksi terkait hipertensi ini. Kebanyakan orang itu datang ketika ulas keluhannya itu berat badan. Jadi dia tidak berusaha menyadari dari diri ini, misalkan aku sering pusing dengan keluhan hipertensi kok nggak segera datang gitu. Jadi kenapa dia banyak yang belum terdeteksi, ya? Dan terima ya. Jadi kalau etiologi hipertensi primer itu adalah banyaknya faktor yang mempengaruhi seperti faktor genetik, lingkungan sosial budaya, kemudian hiperaktivitas, susunan saraf pusat, sistem RNA atau namanya dia adalah renin angiostensin, kemudian defek ekspresi natrium, kemudian peningkatan natrium dan kalsium intraseluler dan pola makan bebas. Jadi ini adalah penyebab hipertensi menurut hipertensi yang primernya. Lalu bagaimana dengan hipertensi sekunder? Jadi kalau hipertensi sekunder itu adalah hipertensi renal terjadi pada sekitar sampai 5 sampai 10 penderita. Sebagai besar kasusnya secara spesifik dapat disebabkan oleh penyakit renal atau ginjal. Jadi bedanya primer dan sekunder kalau ini nanti ada gaya hidup, ada keturunan, kemudian sosial budaya, aktivitas yang terlalu berlebihan. Kalau ini hanya dengan renal atau ginjal. Ya. Dan di sini ada yang menanyakan sudah paham atau belum? Paham? Paham ya. Nah ini sekarang kita akan bahas selanjutnya terkait dengan faktor risiko terjadinya hipertensi. Faktor risiko terjadinya hipertensi itu yang pertama adalah usia, yang kedua adalah ras, yang ketiga adalah jenis kelamin, yang keempat adalah obesitas, dan yang kelima adalah kurang aktivitas fisik, dan yang keenam adalah kebiasaan rokok dan konsumsi minuman beralkohol maupun susu lainnya. Dari beberapa faktor-faktor risiko ini ada yang ditanyakan, ada yang kurang paham. Kenapa sih kok usia juga mempengaruhi faktor risiko? Karena semakin melamanya usia tekanan darah semakin meningkat. Ya, benar. Jadi seseorang yang lebih usia yang lanjut dia akan lebih memiliki faktor risiko tekanan darah tinggi. Ya. Jadi dari sini sudah paham semua. Kayak jelas. Selanjutnya gejala dan tanda hipertensi. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak gejala hipertensi itu gimana? Pusing, terus
Terus setelah pusing aja. Terus apa disebutkan aja. Misal lagi sharing atau belajar bersama, sekarang tidak apa, nanti kan kita bahas. Kenapa? Pusing. Terus Lemah seperti lesu. lemah, letih, lesu, lelah gitu ya, mata lagi gitu ya. Tidur berarti. Nah, jadi nih gejala dan hipertensi yang sering muncul adalah sakit kepala. Ya, pasti. Kenapa? Karena kan tekanan darahnya naik, makanya dia sering sakit kepala. Kan? Namun gejala tersebut tidak bisa dijadikan patokan ada tidaknya hipertensi ada di seseorang. Satu-satunya cara untuk mengetahui adalah dengan melakukan pengecekan. Kadang ada orang yang sakit kepala karena dia kurang istirahat. Jadi selanjutnya, nah, tadi udah bersama nih kita kesana kemari gitu ya. Ini kata-kata hari ini mana udah pada ngerti sepertinya ini ada di semangat ini. Aman ya? Pertemuan pertama jadi masih sehat ya. Jasmani dan rohaninya masih aman nih. Jadi ya ini buat semangat kalian. Saat kamu merasa ingin menyerah, ingatlah alasan mengapa kamu mulai belajar. Entah karena orang tuamu kah kamu mulai belajar, entah karena ingin menunjukkan dan orang tuamu kah kalian ingin belajar gitu ya. Jadi motivasi seorang beda-beda. Makanya ketika kalian ingin menyerah, ingatlah alasan mengapa kalian mulai belajar. Kalau kita ada sekarang, makanya kalau kita ke Inggris, ada apa? Burger bukan Bang? Kalau burger berarti bukan jauh. Coba. Jadi cara kita gini ya. Dicoba dikit lagi. Kalau kita ini biar kalian nggak tegang nanti ya. Jadi kalau kita ke Bogor, makanya kalau kita ke Bogor, makanya John Mill. Ya. Kemudian kalau kita ke Cikarang, makanya Jordan. Kalau kita ke Inggris, makanya clue-nya adalah mengingat masa depan. Ya, jadi ini. Kalau kita ke Bogor, B. Masa depan setelahnya B itu apa? C. Cenil. Kalau kita ke Cikarang, C. Setelahnya C, huruf D. Berarti makanan yang depannya huruf D adalah dodol. Bisa jadi. Kalau kita ke Inggris, masa depannya Inggris setelah huruf D. Nah, bisa jagung. Gitu. Ada ini. Ini betul ya, ya. Jadi clue-nya adalah mengingat masa depan. Jadi depannya huruf ini apa? Gitu. Jadi kalau saya bilang Bogor, makanya ini. Lalu bagaimana? Kita kembali lagi ya ke materi. Bagaimana sih cara orang mendiagnosa hipertensi itu? Ini apa ini? Tahu? Tensimeter. Jadi namanya pengukuran tekanan darah itu namanya tensimeter. Gak ada yang lain. Ya. Kemudian siapa sih orang yang bisa melakukan pengukuran tekanan darah? Bisa jadi dokter, bisa jadi perawat, bisa jadi tugas medis lain. Ya. Jadi paham ya kalau nanti ada pertanyaan apa sih mengukur tekanan darah? Saya kalau nggak tahu, langsung saja. Si tahu ya ini. Nah, lalu bagaimana sih dengan diagnosis hipertensi yang harus diperhatikan? Ketika kita melakukan mendiagnosis seseorang itu menderita hipertensi, itu apa aja yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah identifikasi penyebabnya. Jadi kalian harus tahu urutannya ya. Jelaskan. Dari sini ada ditanyakan. Jelas? Bisa dilanjutkan lagi ya. Sekarang kita masuk ke pengobatan. Jadi pengobatan hipertensi itu bisa farmakologis dan farmakologis. Kalian tahu farmakologis itu apa? Pengobatan yang bagaimana? Yang keras? Tadi pengobatan menggunakan obat-obatan. Apa sih bahaya dari hipertensi? Bahaya dari hipertensi? Yang pertama apa? Kenapa bisa begitu? Karena tidak melakukan pemompaan darah yang cukup ke dalam tubuh. Kemudian penyempitan pembuluh darah di lidah yang menyebabkan kerusakan. Kemudian terjadinya gangguan abnormal pada dinding arteri
yang bertugas membawa darah dari jantung ke organ tubuh sehingga membuat tidak lanjutnya aliran darah. Jadi bahaya hipertensi, jangan disepelekan. Nah, lalu bagaimana sih dengan tindakan pencegahan dan pengendalian hipertensi? Yang pertama, aktif melakukan aktivitas fisik. Kalau kalian rajin olahraga, metabolisme kalian bagus. Kalau kalian banyak tidur, yang banyak adalah lemaknya. Ya. Benar ya? Jadi harus aktif melakukan aktivitas fisik. Sayuran dan buah-buahan yang segar. Kemudian bumbu yang diperbolehkan apa? Yaitu ada bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, kunyit, kencur, saus, semuanya itu diperbolehkan. Nah, setelah diperbolehkan dari pola makanan ini, bagaimana cara masa dijadikan ketika seorang mengalami tekanan darah? Yang pertama, dalam menumis atau memasak sebaiknya menggunakan minyak yang tidak mengandung. Nah, yang kedua adalah untuk memperbaiki rasa masakan yang tawar dapat digunakan bumbu seperti bawang merah boleh, bawang putih boleh, gula. Sebelum ini saya akan menunjukkan video terkait dengan peregangan darah dan hipertensi. Ya. Nah ini, jadi ini ya, tuh. Hipertensi itu berpengaruh pada apa? Yang pertama pembuluh darah. Pembuluh darah ini menjadi keras, sempit, dan kehilangan elastisitasnya. Nah ini dapat terjadi seiring bertambahnya usia. Sudah banyak. Kira-kira seperti itu. Pembuluh darah ini di darahnya kalian. Itu aterosklerosis. Tuh, dia terjadi sumbatan. Jika tidak diobati, apa penyebabnya? 3 kali lebih berisiko mendapatkan serangan jantung. Kenapa begitu? Karena kan tadi kerjanya jantung lebih besar. Setelah uraian semuanya tadi disampaikan, ini ada kuis buat kalian nih. Jadi buat saya mengevaluasi tadi materi yang saya sampaikan ke kalian itu udah nyampe ke kalian. Kita mengulangi tadi hipertensi apa? Hipertensi adalah tekanan darah yang meningkat dari 140 sampai 9 per. Jadi beda ya, jangan sampai tapi per namanya ya, karena stabil dan dia stabil itu ya. Selanjutnya apa ciri-ciri hipertensi? Devita? Ciri-cirinya pipis. Oh, ciri-ciri hipertensi itu kali DM, DM. Ini kita lihat ya. Sakit pusing. Kepala. Meningkatkan emosi. Terus Panas sih. panas di kulit. Ya, diingat-ingat ya. Lalu bagaimana cara mencegah hipertensi? Yang bisa menyebutkan teman-teman saja. Mengurangi konsumsi garam. Benar. Terus aktivitas fisik lanjut. Diet dengan gizi yang seimbang. Iya, gizi seimbang. Ya, alhamdulillah dari pertemuan kali ini masih banyak dari yang semua yang disampaikan masih banyak yang diingat. Ada yang ditanyakan dari pertemuan ini atau sudah cukup jelas? Cukup ya. Iya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya itu akan